Kata, engkau telah membunuh Nabi Allah. Yusya menjawab, tidak demi Allah, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi beliau telah melepas pakaian ini. Sobat Rizki rahimakumullah, kisah Bani Israel menuduh Nabi Musa membunuh Nabi Harun disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan As-Sadi dari Abu Malik dan Abu Salih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang di antara para sahabat Nabi SAW. Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya atau kisah para nabi mengutip hadis tersebut. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun. Oleh sebab itu, datanglah engkau bersamanya ke sebuah gunung yang begini dan begini. Musa dan Harun pun pergi menuju gunung yang dimaksud hingga keduanya sampai pada sebatang pohon yang tidak ada satu pohon pun pernah dilihat seperti pohon itu. Tanpa diduga, di bawahnya terdapat bangunan rumah, ranjang berkasur, dan aroma wangi. Ketika Harun memandang ke arah gunung, bangunan rumah dan segala hal yang sangat menakjubkan itu, beliau berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku lebih suka tidur di kasur ini. Musa berkata kepada Harun, tidurlah di atasnya. Harun berkata, sesungguhnya aku takut jika pemilik rumah ini datang lalu ia marah kepadaku. Musa berkata kepada Harun, jangan takut, akulah yang menjamin dirimu terhadap pemilik rumah ini. Tidurlah segera. Harun berkata, tidak, engkau harus tidur bersamaku. Dengan demikian, jika pemilik rumah ini datang dalam keadaan marah, kita berdua akan dimarahi bersama-sama. Setelah Harun dan Musa tidur, saat itulah kematian menjemput Harun. Ketika Harun menyadari apa yang terjadi, beliau berkata, hai Musa, engkau telah memperdayaiku. Setelah Harun wafat, rumah itu pun terangkat, pohon juga bergerak, dan kasur pun terangkat ke atas membawa jasad Harun ke langit. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dalam keadaan sendirian, tidak bersama Harun, mereka berkata, sungguh Musa telah membunuh Harun. Musa merasa dengki kepada Harun karena kecintaan Bani Israel kepada Harun. Mereka menganggap Harun lebih memahami perasaan mereka daripada Musa. Harun juga lebih lunak sikapnya kepada mereka daripada Musa. Sedangkan Musa sikapnya lebih tegas kepada sebagian orang di antara kaumnya itu. Ketika ucapan mereka sempat terdengar oleh Musa, beliau berkata kepada mereka, sungguh celaka kalian. Harun itu saudara kandungku sendiri. Apakah kalian melihat kalau aku telah membunuhnya? Ketika tuduhan tersebut semakin ramai diperbincangkan oleh Bani Israel, Musa segera mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar memperlihatkan kebenaran perkataannya. Tidak beberapa lama kemudian, kasur yang menjadi tempat Harun mengembuskan nafas terakhirnya itu pun turun, sehingga mereka dapat menyaksikan Harun di atas kasur yang terletak di antara langit dan bumi. Nama Harun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali, dan kisahnya selalu disebutkan bersama Musa. Sebenarnya ada satu lagi penyebutan kata Harun, yakni di surah Maryam ayat 28. Akan tetapi masih ada perdebatan terkait hal tersebut. Sebagian menyatakan ia adalah Nabi Harun, dan sebagian lagi berpendapat bahwa itu merupakan orang lain yang hidup pada zaman Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam.
Dalam Al-Quran surat Thaha ayat 29-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas kedudukan Nabi Harun. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari kalanganku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa. Kala bayi Musa dihanyutkan oleh sang ibu ke dalam sungai Nil di Mesir hingga ditemukan oleh Raja Fir'aun beserta istrinya, Siti Asia, Harun sudah menginjak usia 1 tahun. Alasan tersebut kemudian dipakai oleh sang ibu kala mendapatkan kesempatan untuk menyusui bayi Musa yang sudah diangkat sebagai anak oleh Raja Fir'aun dan istrinya. Lantaran memiliki putra dan perlu dirawat pula, istri Fir'aun akhirnya mempersilahkan dirinya untuk membawa pulang sang bayi dan menyusui di rumahnya sendiri. Kisah kehidupan Nabi Harun tidak terlepas dari perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kelebihan yang dimiliki Nabi Harun adalah fasih dalam berbicara. Cara berbicaranya sangat lembut, tenang, dan mudah dipahami. Ia juga pandai dalam menata perkataan, sehingga orang senang berbincang-bincang dengannya. Dalam menjalani dakwah, Nabi Harun terkenal dengan kepintarannya saat berbicara. Hal itu dianggap sebagai salah satu perlengkap bagi petualangan yang dilakukan oleh Nabi Musa saat menyampaikan ajarannya. Termasuk di antaranya ialah saat Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun yang harus meladeni para penyihir Mesir. Disinilah peran yang ditunjukkan oleh Nabi Harun. Peran lainnya yakni ketika Nabi Musa membawa kaum Bani Israel keluar dari negeri tersebut, kemudian menyeberang ke Sinai, serta saat mengalami kesulitan untuk hidup di daerah padang pasir tersebut. Sobat Rizki rahimakumullah, Bani Israel begitu mudah menuduh orang membunuh. Tatkala Bani Harun wafat, Nabi Musa dituduh membunuh saudaranya, yaitu begitu juga ketika Nabi Musa wafat, mereka menuduh Nabi Yosua atau Yusha bin Nun yang membunuh. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Kisah Para Nabi menceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam dan murid beliau Yusha sedang berjalan, tiba-tiba berembuslah angin yang membawa gumpalan awan berwarna hitam pekat. Saat Yusha melihat gumpalan awan itu, ia menyangka kiamat telah tiba. Maka ia pun berpegang kepada Musa. Andai pun kiamat terjadi, aku merasa tenang bersama Musa Nabi Allah, ujarnya. Selanjutnya, Musa melepas baju rangkapnya secara diam-diam dan meletakkannya di tangan Yusha. Ketika Yusha kembali kepada kaumnya sambil membawa baju yang dipegangnya itu, Bani Israel segera menangkapnya. Mereka berkata, "Engkau telah membunuh Nabi Allah." Yusha menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi beliau telah melepas pakaian ini." Namun mereka tidak mempercayai kata-kata Yusha dan mereka ingin membunuhnya. "Jika kalian tidak percaya dengan pengakuanku, tangguhkanlah niat kalian itu selama 3 hari, ujar Yusha. Setelah diberikan penangguhan, Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah mengabarkan dalam mimpi setiap orang yang telah menginterogasi Yusha bahwa Yusha tidak membunuh Musa. Sesungguhnya kami telah mengangkat Musa ke sisi kami. Setelah itu mereka meninggalkan Yusha. Yusha bin Nun adalah murid Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang mewarisi kepemimpinannya atas Bani Israel sepeninggal Nabi Musa. Yusha dikenal sebagai tokoh yang memimpin Bani Israel memasuki Palestina. Dalam Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut Yosua.
Sobat Rizki rahimakumullah, terdapat banyak riwayat terkait kisah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Wahab bin Munabi sebagaimana dikutip Ibnu Katsir menyebutkan bahwa suatu ketika Musa alaihissalam berjalan melewati para malaikat yang sedang menggali makam yang sangat indah dan megah yang belum pernah dilihat oleh Musa. "Wahai para malaikat Allah, kalian menggali makam ini untuk siapa?" tanya Nabi Musa. Mereka menjawab, "Makam ini untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mulia. Jika engkau ingin menjadi hamba tersebut, masuklah ke liang lahat ini, berbaringlah di dalamnya, dan hadapkanlah dirimu kepada Tuhanmu, bernafaslah engkau dengan perlahan." Musa melakukan hal itu dan beliau pun wafat. Selanjutnya, para malaikat mensolatinya dan mengebumikannya di liang lahat itu. Ahli kitab dan lainnya menyebutkan bahwa Musa alaihissalam wafat dalam usia 120 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat maut mendampingi orang saat hendak mencabut nyawanya dalam sosok yang jelas dilihat oleh orang itu. Namun ketika malaikat maut mendatangi Musa alaihissalam yang telah tiba ajalnya, Musa menampar malaikat maut hingga matanya terlepas dari tempatnya. Selanjutnya, malaikat maut itu kembali menemui Tuhannya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, hamba-Mu Musa telah menamparku hingga mataku terlepas dari tempatnya. Seandainya bukan karena kemuliaan dirinya di sisi-Mu, niscaya aku akan membelahnya.'" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Kembalilah kepada hambaku itu, lalu katakan kepadanya agar ia meletakkan tangannya pada kulit sapi atau menjamah punggung sapi. Maka setiap helai bulu sapi yang tertutup oleh tangannya terhitung umurnya setahun." Selanjutnya, malaikat maut datang kembali menemui Musa dan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya. Musa lalu bertanya, "Setelah itu apa yang terjadi?" Malaikat maut menjawab, "Kematian." Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja." Setelah itu, Musa menghela nafasnya dengan sekali nafas, lalu malaikat maut mencabut nyawanya. Selanjutnya, Allah mengembalikan mata malaikat maut itu hingga normal kembali seperti semula. Setelah itu, ia mendatangi manusia secara diam-diam. Demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Quraib, dari Musa bin Mikdam, dari Hammad bin Salama. Ia juga menilainya sebagai hadis marfu. Periwayatannya sampai kepada Rasulullah SAW. Wallahu alam bissawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.